Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Ayatnya pada lulus ya. Kita lihat semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Lagi. Tepuk semangat. Baik. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga sebelum kita melakukan pembelajaran dengan doa ini dapat bermanfaat untuk kita dan dapat memperlancar kita dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Dani, ya. Mas Irfan, ya. Lutfi, ya. Julian, Asli, berterima. Dani, alhamdulillah. Alhamdulillah ini kita anak-anak semuanya ya. Iya. Kalian sudah tahu apa belum kita hari ini mau belajar apa? Belum ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, apa ada pertanyaan nih? Kalian belajar di sini tujuannya apa? Ya, apa tujuan? Untuk menjadi kita. Yang lain? Cari ilmu. Cari ilmu betul sekali. Dengan nomor ini ada yang mau jawab? Menimba ilmu. Betul. Menurut Bapak, benar kata Mas Dani, kita di sini itu untuk kata Mas Julian, kata Mas Dani, kata semuanya itu benar. Menurut Bapak, di sini kita itu untuk menimba ilmu. Kenapa? Karena perumpamannya gini, ketika kita mandi kan ada sumur. Nah, kalau di sumur kan tidak ada airnya, kita timbangin airnya, kita timbang, nah itu kan udah jelas ada airnya ya. Kalau di sekolah itu kan berarti airnya itu berarti ada teman, guru, atau yang lain-lainnya. Nah, kita bisa dapat belajar dari orang-orang semuanya. Terus perumpamaannya lagi saat kita menjemput rezeki gitu. Tujuan kita itu bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Kayak seperti kalau menjemput kan contohnya kita lagi pergi ke pasar nih sama ibu. Nah, kalau itu kakak masih di rumah. Maka di rumah kan sudah ada yang numpang. Nah, kita jemput. Jadi kan kakaknya itu sudah ada nih di rumah. Kalau kita menjemput rezeki kan istilahnya Allah sudah kasih rezeki nih. Kita tinggal menjemput gitu loh. Paham enggak? Paham ya teman-teman? Oke. Sudah ada ya, Mas Dedi. Nah, kita hari ini akan belajar tentang gaya hidup, materialistik, hedonis, dan konsumtif. Apa itu gaya hidup? Ada yang bisa jawab?
yang masih Oh, masih bagus banget ya jawabannya. Dari teman-teman lain, apakah ada yang mau menjawab? Mas Irfan, Mas Dodi? Bisa, Pak? Nah, kita belajar bersama. Gaya hidup adalah suatu pola secara individu menunjukkan keaktualisasian dirinya kepada lingkungan sekitarnya. Gaya hidup merupakan salah satu ukuran seseorang itu, termasuk golongan orang yang taat aturan Allah SWT atau sebaliknya. Orang yang taat aturan Allah maka dia tawadhu, rendah hati dan memiliki jiwa sosial yang tinggi dalam kehidupannya. Ia malu kepada sesama manusia, terutama kepada Allah SWT. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak taat aturan Allah SWT, ia akan menunjukkan keagungannya, kesombongannya, dan hanya menunjukkan diri sendiri. Gaya hidup ada dua, ada gaya hidup baik dan ada gaya hidup buruk. Contoh dari gaya hidup baik yaitu ada hemat, rajin menabung, makan makanan yang bergizi, membeli barang sesuai kebutuhan dan sesuai keinginan, dan lain-lain. Contoh dari gaya hidup buruk yaitu begadang, merokok, boros, minuman beralkohol, dan lain-lain. Nah, kita masuk pada materi yang pertama yaitu gaya hidup materialistik. Materialistik adalah sebutan untuk orang-orang yang bergantung pada materi. Mereka ini menganut pola materialisme yang hanya mementingkan harta, kekayaan, uang, jabatan, dan kedudukan, dan lain-lainnya. Materialisme adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan, kekayaan sebagai tujuan atau nilai tertinggi dan paling utama tanpa memperdulikan halal ataupun haram. Nah, jadi itu apa tadi? Gaya hidup materialistik. Semua itu tentang materialistik atau harta ataupun hal yang lainnya. Misalkan orang itu kerja keras itu demi apa? Cari uang, untuk beli mobil, cari rumah, untuk biar dapat pacar itu. Nah, itu udah baik. Ini contoh gaya hidup yang tidak baik. Anak-anak jangan ditiru ya. Ini gaya hidup yang tidak baik. Oke. Orang-orang yang beriman tidak akan menganut gaya hidup materialistik karena mereka tahu Allah Subhanahu wa taala sudah melarang keras bahkan mengancam para pelakunya masuk neraka bersama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Humaizah ayat 1 sampai 9. Ayo teman-teman kita membacakan bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu likulli ummatin lumaza alladzi jama'a malahu wa'addada yahsabulanna malahu rahtada alla yunbadanna bil qur'an artinya celakalah bagi setiap pengumpat laki pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengapalkannya. Sekali-kali tidak, sehingga dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam utama. Setelah kamu apa itu? Apa itu neraka utama itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka dan mereka itu diikat pada tiang yang berpanjang. Nah, menurut surat Al-Humaizah itu kita sudah jelas ya dilarang untuk gaya hidup materialistik atau tentang harta-hartaan itu. Jadi kita beribadah bekerja itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Dia pintar banget anak-anak. Selanjutnya gaya hidup hedonis dan konsumtif. Hedonis adalah sebutan bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan di dunia sebagai tujuan dalam hidup. Ia akan melakukan berbagai cara yang penting merasa bahagia. Ia tidak memedulikan norma-norma yang berlaku dalam kehidupannya. Ia hanya mencari kesenangan dirinya. Gaya hidup hedonis
hedonis dapat menimbulkan gaya hidup konsumtif, yaitu kecenderungan untuk memiliki sesuatu, belanja sesuatu secara berlebihan, secara polos tanpa berencana, yang penting dirinya senang dan bahagia. Orang yang konsumtif tidak berpikir barang yang dia beli itu dibutuhkan atau tidak, yang pikirkan belajar dan belajar yang penting bagi dia. Nah, ini selanjutnya juga ada gaya hidup hedonis dan konsumtif ya. Yang pertama hedonis itu orang-orang yang suka dipuji orang lain. Misalkan tetangganya yang beli motor Supra nih, nah dirinya pengen lebih dari Supra, nah dia beli motor Fit. Nanti ada lagi nih tetangganya yang beli Fit, nah dia pengen motor Harley gitu. Nah itu kayak pamer-pamer kayak apa hidupnya itu mewah-mewahan gitu, mirip lah sama kata. Kalau konsumtif juga hampir sama, yaitu dia beli tidak apa barang yang dibutuhkan tapi yang diinginkan, kadang itu melalui jalur haram gitu, misalkan judi dan lain-lain gitu. Hanya segala cara ditempuh untuk itu bagian dirinya tapi melalui jalur yang negatif. Orang-orang yang seperti ini dikutuk oleh Allah sebagai firman setan. Firman Allah akan surat Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar pada Tuhannya. Kalian mau nggak mengikuti apa setan? Nggak mau ya. Maka dari hasil ya. Semoga kita dijauhkanlah dari gaya hidup yang seperti ini. Amin. Yang selanjutnya cara dan hikmah menghindari gaya hidup materialistik, hedonis dan konsumtif. Caranya ada 3. Kita harus memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, 2 senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, 3 makan minum yang halal juga baik saat makanannya maupun cara mendapatkannya. Selanjutnya hikmahnya, 1 akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, 2 hidup menjadi tenang karena selalu bersyukur, 3 tubuh menjadi sehat karena meninggalkan makan minum yang halal dan tidak baik, 4 hidup menjadi lebih tenang karena menjalannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan pembelajaran ini kita semoga dijauhkan dari 3 gaya hidup tersebut, materialistik, hedonis dan konsumtif, dan juga kita mengetahui dan juga mengimplementasikannya caranya serta semoga mendapat hikmahnya. Paham teman-teman? Oke, materi sudah selesai. Bapak ada permainan nih, permainan media pembelajaran diskusi. Bentar ya, apa sobek dulu. Ini itu ada. Nomor 1. Nomor 2. Ini untuk bangun hujan. Oke. Nah, itu sudah ada tulisannya ya. Untuk kelompok 1, pertanyaannya apa itu gaya hidup materialistik, hedonis dan konsumtif, ataupun pengertian dari ketiga gaya hidup ini. Yang kedua, kelompok 2 itu gimana sih caranya untuk menghindari dari gaya hidup ketiga ini, materialistik, hedonis dan konsumtif. Pertanyaan ketiga, hikmah apa saja sih kalau kita menghindari 3 gaya hidup ini? Itu paham teman-teman? Oke, Bapak kasih waktu 5 menit untuk menuliskan jawaban. Nanti teman-teman salah satu kelompok maju berdiri sama Bapak menjawab pertanyaan yang sudah Bapak kasih. Paham teman-teman? Silakan dibacakan. Terima kasih.
Teman-teman, baik, kalau ada dua atau tiga yang mau ada silakan mari Mas Dedi. Ya. Oke, silakan diutarakan jawabannya ya teman-teman. Jadi kita apa itu materi dan juga gaya hidup ini konsumtif yang konsumtif. Iya, jadi teman-teman kalau materi seperti ini mereka itu menggunakan materi seperti senangan yang menjadikan andalan hidupnya kayak jabatan, terus tujuan tertingginya itu tidak mempedulikan orang hanya. Dan yang keduanya ada yaitu hedonisme, yaitu orang-orang yang menjadikan kesenangan dirinya dalam tujuan itu dia mencari kesenangan dunianya. Ini ya termasuk keliru ya. Terus yang jadi itu ada gaya hidup hedonisme konsumtif. Ya, jadi itu tidak menitipkan barangnya. Jadi memenuhi keinginan dari kebutuhannya. Ya, itu. Ya, baik. Terima kasih Mas Dedi. Tepuk tangan. Terima kasih Mas Dedi. Bapak akan lagi ya. Nanti kan kita sudah belajar gaya hidup materialistik, hedonis dan konsumtif. Nah, kalau materialistik itu lebih kita kerja, kita berusaha itu demi materi atau harta atau uang ataupun yang lainnya. Kalau hedonis hampir sama. Itu berlebihan itu membeli barang yang kurang berguna, apa aja yang saya inginkan itu dibeli, padahal itu mungkin belum saatnya dibeli ataupun istilahnya berguna lah di rumah itu. Kalau konsumtif juga kayak lebih untuk kesenangan dirinya, beli apa saja yang dia mau, tapi kelebihan atau manfaat barang itu kurang berguna, itu jelas-jelas nggak baik ya teman-teman. Oke, lanjutnya nomor 2 atau 3 silakan. Oh iya, kalau boleh silakan. Ya, kami di sini dari kelompok 2 akan menjawab dari pertanyaan Pak Guru. Cara untuk menghindari gaya hidup materialistik terus ini sama konsumtif itu ada 3 cara. Yang pertama itu adalah kita itu harus memiliki keimanan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Jadi kita itu harus bersyukur dan jangan kita itu maunya sendiri. Ya. Kemudian adalah makan minum yang halal juga baik dari makanannya maupun cara mendapatkannya. Nah itu kalau misal dengan yang baik itu akan nantinya akan menjadi baik lagi, insya Allah. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 2 tepuk tangan. Oke, baik. Saya berkata tadi ya, gimana sih cara memindahkan gaya hidup hedonis, materialistik dan juga konsumtif? Yang pertama, kita kalau percaya sama Allah itu kan berarti ada imannya ya, ada iman, ada Islam. Artinya apa? Kita tahulah bahwa hidup ini kan semuanya untuk karena Allah Ta'ala ya. Jadi kita sebisa mungkin di umur kalian ini dan juga Bapak ikut belajar, kita pandai-pandainya lah memfilter bahwa hari ini baik, hari ini buruk, hari ini baik, hari ini buruk.
Jadi sekiranya yang tadi Bapak sampaikan hal buruk lebih baik dijauhi. Kalau Bapak yang menyampaikan baik, insya Allah nanti kita menjalankan kehidupan kita sebagai itu. Paham ya teman-teman? Yang nomor 3 silakan. Ya, kami dari nomor 3 akan mengembangkan dari kami tentang hikmah dan hikmah. Ya, hikmah dari berisma dan konsumtif. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hidup menjadi tenang karena kita selalu bersyukur. Dan yang ketiga adalah tubuh menjadi sehat karena kita itu menghindarkan makanan minum dari yang itu sangat efektif sekali bagi kita. Ya. Kemudian hidup menjadi tenang karena kita itu semata-mata beribadah ikhlas karena Allah. Kemudian yang terakhir adalah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertegas juga gimana sih? Atau kalau kita menjadi itu nih pertegas ataupun produktif. Nah kita lebih dekat ya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya yang kasih kita kesehatan, kemudian dalam hidup dan memberi kita semuanya. Kalau kita menjauhi tadi yang Bapak bilang menjauhi larangannya, mendekati atau melakukan kewajiban atau perintah Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita diselamatkan dunia dan akhirat. Itu teman-teman ini. Bangga belajar hari ini. Alhamdulillah. Semoga tadi yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Oke, sebelum Bapak tutup, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama membaca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya,